Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Triana Sefta Anugrah, NIM 180310002. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu pendahuluan pada penelitian saya berjudul Proses Penalaran Abduktif Siswa dalam memecahkan masalah matematika materi pokok pecahan berdasarkan kemampuan belajar siswa. Proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar penelitian matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Ali Sodikin MPD. Langsung saja. Yang pertama, latar belakang masalah. Pembelajaran ialah salah satu kebutuhan manusia. Pembelajaran tidak diperoleh begitu saja, melainkan membutuhkan sesuatu proses. Lewat pembelajaran diharapkan bisa menciptakan manusia yang mempunyai pengetahuan, keahlian, apalagi perilaku yang berguna untuk kehidupannya di masa depan. Pembelajaran ialah perihal yang harus diterima oleh seluruh orang, baik lewat pembelajaran resmi ataupun pembelajaran non-resmi. Pembelajaran resmi bisa diperoleh dengan berbagai metode. Salah satunya dengan menempuh pembelajaran diawali dari tingkatan sekolah bawah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga tingkatan akademik besar. Di tingkatan sekolah menengah pertama diajarkan 11 mata pelajaran yang bisa meningkatkan pengetahuan apalagi keahlian siswa. Salah satu dari 11 mata pelajaran tersebut yaitu mata pelajaran matematika. Matematika adalah ilmu yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan dan tidak dapat terlepas dari kehidupan. Karena pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari, matematika dijadikan salah satu pelajaran wajib pada setiap jenjang pendidikan di sekolah. Standar matematika sekolah meliputi standar isi atau materi dan standar proses. Menurut Sodik tahun 2009, standar proses terdiri atas pemecahan masalah, penalaran, dan komunikasi. Tidak hanya termuat dalam standar proses, penalaran pula termuat dalam tujuan mata pelajaran matematika, ialah supaya peserta didik mempunyai keahlian. Yang pertama, menguasai konsep matematika, menerangkan keterkaitan antara konsep serta mengaplikasikan konsep ataupun algoritma secara luas, akurat, efektif, serta pas dalam pemecahan masalah. Yang kedua, pemakaian penalaran yang pola serta watak, melaksanakan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun fakta, ataupun menerangkan gagasan serta pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan permasalahan yang meliputi keahlian menguasai permasalahan, merancang model matematika, menuntaskan model serta menafsirkan pemecahan yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, ataupun media lain buat memperjelas kondisi ataupun permasalahan. Yang kelima, mempunyai perilaku menghargai khasiat matematika dalam kehidupan. Ialah mempunyai rasa mau ketahui atau mau tahu, atensi, serta atensi dalam menekuni matematika, dan perilaku ulet serta yakin diri dalam pemecahan permasalahan menurut standar isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, terlihat bahwa kemampuan penalaran merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Hal itu karena penalaran merupakan salah satu standar yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran matematika dan menjadi salah satu tujuan dari pembelajaran matematika, serta sangat dibutuhkan untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Depdiknas menyatakan bahwa materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan dilatih melalui belajar materi matematika, menurut Sodik tahun 2004.
Menurut Sodik tahun 2007 menyatakan definisi penalaran menurut Kopi, yaitu penalaran merupakan kegiatan, proses atau aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui benar ataupun yang dianggap benar yang disebut premis. Menurut Surya Sumantri tahun 2010, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa penalaran adalah suatu proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui sebelumnya menggunakan secara atau cara logis. Untuk penalaran matematis, menurut Wijaja tahun 2010 mengemukakan penafsiran penalaran matematis yang diinformasikan oleh Ball, Lewis, dan Abstamel. Yang bisa dimaksud kalau penalaran matematika ataupun penalaran matematis merupakan fondasi untuk mengkonstruksi pengetahuan matematika. Menurut Azmi tahun 2013 menguraikan pernyataan yang diinformasikan oleh Brody ialah mathematical reasoning is reasoning about and with the object of mathematics. Berikutnya, pernyataan itu dimaksud kalau penalaran matematis merupakan penalaran pernyataan itu bisa dimaksud kalau penalaran matematis merupakan penalaran bermacam penalaran ialah Berikutnya, pernyataan itu bisa dimaksud kalau penalaran matematis merupakan penalaran tentang objek matematika. Dalam jenis-jenis penalaran matematis, ada bermacam penalaran, ialah penalaran deduktif, penalaran induktif, penalaran abduktif, penalaran kombinatorik, penalaran analogi, penalaran inferensial, serta lain sebagainya. Pada penelitian kali ini menggunakan penalaran abduktif. Abduktif merupakan penalaran dari suatu kenyataan ke aksi ataupun keadaan yang menyebabkan kenyataan tersebut terjalin. Menurut Doni, Gahra, Adian, dan Herdito tahun 2013 melaporkan kalau penalaran abduksi atau abduktif merupakan tata cara buat memilah argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang bisa jadi. Karena itu, abduksi kerap diucap dengan selaku argumentasi mengarah uraian terbaik. Berikutnya dipaparkan kalau ada 4 guna memperoleh argumentasi terbaik. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, koherensi. Yang ketiga, prediktabilitas. Yang keempat, komprehensi. Tidak hanya itu, penalaran abduksi merupakan sesuatu penarikan kesimpulan yang diawali dari kenyataan yang diamati berbentuk klaim, serta sesuatu ketentuan yang diberikan bahwa pada sesuatu keadaan yang wajib dipunyai. Mengenai permasalahan matematika, Wardani tahun 2010 melaporkan 2 perihal terkait permasalahan. Yang pertama adalah sesuatu persoalan hendak jadi permasalahan bila persoalan itu menampilkan terdapatnya sesuatu tantangan yang tidak bisa dipecahkan dengan sesuatu prosedur yang telah dikenal oleh penjawab persoalan. Yang kedua, sesuatu permasalahan untuk siswa A belum pasti jadi permasalahan untuk siswa B bila siswa B telah mengenali prosedur buat menyelesaikannya. Siswa pada biasanya mengalami banyak kasus dalam berbagai wujud soal matematika. Salah satunya merupakan soal cerita. Soal matematika berupa soal cerita membutuhkan uraian yang lebih dibandingkan soal lain. Menuntaskan soal cerita matematika bukan perihal yang gampang, sebab
Soal cerita tidak cuma tergantung pada jawaban akhir. Kasus dalam soal cerita matematika ialah siswa wajib menguasai apa saja yang dikenal, apa saja yang ditanyakan, serta gimana siswa mengganti soal cerita ke dalam model pembelajaran matematika sehingga siswa bisa menciptakan metode pemecahan permasalahan. Keahlian dalam memecahkan permasalahan dibutuhkan siswa buat menuntaskan masalah-masalah dalam matematika. Menurut Sri Harmini tahun 2011, melaporkan kalau pemecah masalah ialah sesuatu proses menerima tantangan serta kerja keras dalam menuntaskan kasus matematika, rumus, teorema, hukum, kertas dalam menuntaskan kasus matematika. Mohon maaf, untuk rumus, teorema, hukum, ketentuan pengerjaan tidak bisa secara langsung digunakan dalam pemecahan permasalahan matematika, sebab permasalahan satu dengan permasalahan yang lain tidak senantiasa sama dalam penyelesaiannya. Pemecahan permasalahan butuh merancang langkah-langkah apa saja yang wajib ditempuh, guna pemecahan permasalahan tersebut dilaksanakan secara sistematis. Seseorang siswa dianggap sanggup memecahkan permasalahan bila sudah lewat sebagian permasalahan. Menurut Wardani tahun 2010 di atas, permasalahan matematika bisa dibedakan menjadi dua tipe, ialah permasalahan teratur serta permasalahan non-rutin. Dalam penelitian ini atau dalam riset ini, permasalahan matematika yang digunakan merupakan permasalahan teratur tentang modul pecahan. Pecahan ialah modul pokok matematika dalam kurikulum pembelajaran yang diajarkan pada siswa kelas 7 SMP. Pecahan memiliki berbagai macam yang diantaranya pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan senilai. Pada pokok bahasan pecahan menekuni konsep pembedahan atau konsep mengoreksi pecahan pada soal cerita. Soal cerita matematika ialah salah satu wujud soal matematika yang memuat aspek keahlian buat membaca, menalar, menganalisis, dan mencari pemecahan. Buat itu, siswa dituntut bisa memahami kemampuan-kemampuan dalam menuntaskan soal cerita matematika tersebut. Menurut Wahyuni serta Ihsan tahun 2016. Sedangkan menurut Umam tahun 2014 meningkatkan kalau soal cerita dalam matematika ada banyak aspek penyelesaian permasalahan, serta dalam menyelesaikannya, siswa wajib sanggup menguasai maksud serta kasus yang hendak dituntaskan, bisa menyusun model matematikanya, dan sanggup mengaitkan kasus tersebut dengan modul pendidikan yang sudah dipelajari, sehingga bisa menyelesaikannya dengan langkah-langkah instan serta tersusun secara sistematis. Dan menyelesaikan permasalahan sehingga bisa mempermudah siswa dalam menuntaskan permasalahan matematika. Dalam memecahkan permasalahan, ada sebagian fase ataupun tahap. Menurut Sukayasa tahun 2012, menguraikan fase ataupun tahap dalam pemecahan permasalahan yang dikemukakan oleh sebagian pakar, diantaranya menurut Krulik dan Rudnick, fase dalam memecahkan masalah ada 5, membaca dan memikirkan, yang kedua mengeksplorasi dan merencanakan, yang ketiga memilih suatu strategi, selanjutnya menemukan suatu jawaban. Yang terakhir adalah meninjau kembali dan mendiskusikan. Sedangkan menurut Gepoldia, fase dalam memecahkan masalah ada 4.
memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, menafsirkan kembali hasilnya. Sedangkan menurut Johann Dewey, fase dalam memecahkan masalah ada 4. Pengenalan, pendefinisian, perumusan, dan yang terakhir mencobaan. Tahap penyelesaian persoalan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahap pemecahan problem dari Gepolia. Pemilihan termin pemecahan problem menurut Gepolia karena tahap-tahap pemecahan duduk perkara yang dikemukakan sang Gepolia sederhana. Aktivitas pada setiap tahapnya jelas dan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang telah dimiliki buat memecahkan permasalahan. Indikator penalaran matematis dalam memecahkan permasalahan yang digunakan pada penelitian ini diantaranya yang pertama, mengetahui pernyataan-pernyataan serta menyampaikan penerangan atau alasan yang bisa mendukung. Yang kedua, memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang ketiga, terdapat pola atau cara serta korelasi buat menarik konklusi. Salah satu indikator keberhasilan suatu pembelajaran bisa dicermati dari kemampuan belajar siswa. Berdasarkan atau menurut Muhib bin Syah tahun 2008, kemampuan belajar merupakan taraf keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah program. Kemampuan belajar ialah pengukuran dan evaluasi hasil belajar yang telah dilakukan oleh siswa sesudah siswa melakukan aktivitas proses pembelajaran yang kemudian dibuktikan menggunakan suatu tes dan serta hasil pembelajaran tersebut dinyatakan pada bentuk simbol baik pada bentuk angka, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang telah dicapai. Dalam pendidikan formal, dengan kemampuan belajar dapat diketahui kedudukan siswa yang pandai, sedang, atau lambat. Dengan mengetahui hasil kemampuan belajar yang berbeda-beda, maka dapat diketahui pula bahwa pemahaman peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran berbeda-beda pula. Faktanya, beberapa penelitian menyebutkan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa SMP termasuk kategori rendah. Menurut Anisatul Hidayati dan Suryo Widodo tahun 2013, dari penelitian mereka menggunakan penalaran induktif dan deduktif, sehingga siswa dengan kemampuan matematika rendah masih banyak melakukan kesalahan operasi hitung pecahan dalam soal cerita dan tidak memiliki rencana pemecahan berbeda untuk memecahkan masalah. Sedangkan siswa dengan kemampuan tinggi kurang menunjukkan kemampuan verbal, sehingga peneliti juga menyebutkan bahwa dalam menemukan pola atau menghubungkan dalam menganalisis suatu situasi matematis untuk kemudian digeneralisasi, siswa masih kesulitan. Selain itu, siswa juga mengalami kesulitan dalam memperkirakan solusi dari masalah yang diberikan, sehingga peneliti ingin menggunakan proses penalaran abduktif matematika dan memecahkan masalah materi pokok pecahan berdasarkan kemampuan belajar siswa SMP. Berdasarkan uraian di atas, sehingga peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui proses penalaran matematis abduktif siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi pokok pecahan yang berdasarkan kemampuan belajar siswa. Maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul proses penalaran abduktif siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi pokok pecahan berdasarkan kemampuan siswa. Selanjutnya, untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana proses penalaran matematis abduktif siswa berkemampuan matematika rendah dalam memecahkan masalah matematika pada materi pokok pecahan. Yang kedua, bagaimana proses penalaran matematis abduktif siswa berkemampuan matematika sedang
dalam memecahkan masalah matematika pada materi pokok pecahan. Yang ketiga, bagaimana proses penalaran matematis abduktif siswa berkemampuan matematika tinggi dalam memecahkan masalah matematika pada materi pokok pecahan. Selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama proses penalaran matematis abduktif siswa berkemampuan matematika rendah dalam memecahkan masalah matematika pada materi pokok pecahan. Yang kedua, mengetahui proses penalaran matematis abduktif siswa berkemampuan matematika sedang dalam memecahkan masalah matematika pada materi pokok pecahan. Yang ketiga adalah mengetahui proses penalaran matematis abduktif siswa berkemampuan matematika tinggi dalam memecahkan masalah matematika pada materi pokok pecahan. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk bagi siswa, melatih proses penalaran matematis abduktif siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi pokok pecahan berdasarkan siswa SMP dengan kemampuan materi tinggi, sedang, rendah, menunjukkan proses penalaran matematisnya pada setiap tahap dalam memecahkan masalah. Yang kedua adalah bagi guru, sebagai informasi proses penalaran matematis abduktif siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi pokok pecahan berdasarkan siswa SMP yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengajaran pembuktian matematika. Yang kelima adalah definisi operasional. Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah atau definisi operasional, yaitu yang pertama, penalaran abduktif. Abduktif atau abduksi adalah penalaran dari sebuah fakta ke aksi atau kondisi yang mengakibatkan fakta tersebut terjadi, sehingga siswa lebih mudah memahami masalah yang dihadapi. Karena siswa sebelum mengatasi permasalahan, siswa diharapkan mengetahui sebuah fakta terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakan permasalahan yang ada. Yang kedua, kemampuan belajar siswa. Kemampuan belajar siswa merupakan pengukuran dan evaluasi hasil belajar yang telah dilakukan oleh siswa setelah siswa melakukan kegiatan proses pembelajaran yang kemudian dibuktikan dengan suatu tes, dan hasil pembelajaran tersebut dinyatakan dalam bentuk simbol, baik dalam bentuk angka, huruf, maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai. Dengan mengetahui hasil kemampuan belajar yang berbeda-beda, sehingga dapat diketahui pula bahwa pemahaman peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran berbeda-beda pula. Maka, guru mengetahui cara mengatasi bagaimana siswa menerima pembelajaran di kelas, supaya peserta didiknya memahami ilmu yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, memecahkan masalah materi pecahan. Pecahan merupakan materi pokok matematika dalam kurikulum pendidikan yang diajarkan pada siswa kelas 7 SMP. Pada pokok bahasan pecahan, pembelajaran konsep operasional pecahan pada soal cerita. Soal cerita matematika merupakan salah satu bentuk soal matematika yang memuat aspek kemampuan untuk membaca, menalar, menganalisis, serta mencari solusi. Untuk itu, siswa dituntut dapat menguasai kemampuan-kemampuan dalam menyelesaikan soal cerita matematika tersebut. Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah materi pecahan, apalagi soal cerita, sehingga guru mendampingi siswanya untuk menyelesaikan masalah yang menurut mereka sulit menyelesaikannya dengan cara menggunakan tahap Gepolya. Cukup sekian presentasi atau pemaparan proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.